Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Hai semuanya, balik lagi sama gue Nay di podcast Talk Something with Nay. Pada setuju gak sama statement kalau perundungan itu satu sisi normal dari tubuh dewasa? Nah, hari ini gue pengen ngebahas soal kasus yang kayak masih terjadi deh sampai sekarang, apalagi di kalangan remaja. Kalau ngomongin soal statement yang tadi gue bilang, gue jadi inget banget sama cerita yang dialamin sama teman gue sendiri. Ya, kita sebut aja namanya Enca lah ya. Dan kejadian ini tuh dialamin sama Enca pas awal kelas 10. Selesai PLS lah, terus mau masuk ke pembelajaran aktif. Tapi fun fact-nya dulu awal masuk SMA di zaman gue tuh emang COVID masih parah-parahnya banget. Makanya semua proses pembelajarannya itu harus dari rumah. Ya elah, enak banget lah, gila. Zoom meeting dari kasur juga oke. Tapi ya gitu, karena daring ini jadinya gak semua orang punya temen, cok. Ya kayak gue sendiri dan temen gue ini, si Enca. Karena yang temenan juga anak-anak yang sering nimbrung di grup kelas aja. Sedangkan yang gak ikutan nimbrung ya gak ditemenin lah, bejir. Makanya pas sudah sekolah aktif lagi kayak biasa, gue sama Enca hampir gak punya temen. Iya, itulah kenapa kita temenan. Iya, karena senasib. Ditambah lagi Enca ini emang tipikal anak yang rada introvert dan gak pedulian sama penampilannya. Tapi dia pinter banget sih, jadinya dia disayang banget sama guru-guru. Beda jauh lah sama satu murid lain di kelas gue juga. Kita sebut aja namanya Ella deh. Dari sisi Ella ini, pokoknya penampilan jadi hal yang nomor satu. Dan ya ke sekolah harus pakai makeup, karena harus tampil fresh terus kan. Hal ini yang bikin dia jadi dicibir jelek sama guru-guru. Dan ya cenderung dibanding-bandingin lah sama Enca. Makanya dia jadi benci banget sama Enca. Dan semuanya tuh dimulai dari kejadian ini. Pas kelas biologi, gurunya ngasih instruksi buat susun kelompok. Dan kelompoknya tuh terdiri dari 4 orang lah. Dan dia juga nentuin kelompoknya sih. Jadi waktu itu gue sekelompok sama Enca, Ella, dan Jason. Skip lah proses kerja kelompoknya lagi jalan. Ella sama Jason ini gak mau diajak diskusi sama sekali. Akhirnya cuman gue sama Enca aja yang ngerjain. Enca gak masukin nama mereka karena rulesnya jangan masukin nama orang kalau mereka gak kerja. Ya karena mereka gak ada namanya pas diperiksa, dipanggil lah Ella sama Jason ke depan. Sampai di depan mereka dimarahin habis-habisan dan dihukum. Hal itu bikin sekelas ketawa karena hukumannya itu mereka harus pegang kuping sambil angkat satu kaki lainnya. Gue sendiri bisa lihat muka Ella udah marah banget dan natap ke arah Enca dengan tatapan yang gak bisa dijelasin lagi. Tapi karena masih ada guru, ya Ella gak bisa ngapa-ngapain. Jadi pas istirahat dan gurunya keluar, Ella langsung datang ke meja gue sama Enca, terus narik rambutnya Enca dan marah-marah gak jelas. Like, udah ngerasa keren loh sampai gak mau masukin nama gue. Di situ gue shock banget, cok, dan lepasin tangan Ella. Terus Enca, dia udah gak freeze banget dan gak tahu mau ngomong apa lagi. Ella kesel karena gue lepasin tangannya, tapi belum juga dia ngomong, Jason langsung motong dan ngebentak si Enca. Dalam hati gue kayak, wah gila, sakit nih orang dua. Akhirnya ya udah, gue pura-pura teriak aja kayak, ada guru. Iya, aslinya nggak ada sih. Tapi biar mereka pergi aja. Jadi pas mereka pergi, gue langsung nenangin Enca dan nyuruh dia buat lapor ke guru. Karena itu nggak seharusnya mereka lakuin kan. Tapi dia nolak dan cuman bilang gak apa-apa, nanti tambah panjang. Jadi ya gue cuma bisa berharap kejadian kayak gitu gak terjadi lagi. Tapi ternyata ya gue salah. Bahkan di hari-hari selanjutnya itu tuh lebih parah lagi yang Ella lakuin. Ella sering mintain uangnya Enca for no reason. Ya padahal dia juga dari keluarga yang berada. Tapi ya karena pengen gangguin Enca aja, makanya mintain uang Enca. Dan lebih lagi, lebihnya lagi dia lebih sering lagi nyuruh Enca buat kerjain waktu piket dia. Makanya gue gedek banget. Dan pas gue liat Enca lagi kerjain piket dia, gue langsung bilang ke dia kalau kita harus lapor ke guru sekarang juga. Apapun jawaban lo gak peduli, pokoknya harus lapor. Dia takut, tapi setuju lah. Akhirnya gue temenin dia buat lapor lah, anjir. Masa gue tinggalin gitu aja? Gue sama Enca lapor ke wali kelas dan wali kelas langsung nenangin dia yang udah nangis. Dan ya wali kelas gue bilang, jangan pernah jadiin ini sebagai alasan buat malas belajar dan nurunin prestasi. Karena ya itu yang gue bilang tadi, Enca ini pintar banget kan. Dan wali kelas gue langsung nyuruh satu anak lain buat manggil Ella ke ruang guru. Dan wali kelas gue langsung coba buat nasehatin dia kalau bully itu gak baik. Tapi ya gue tahu
Tuh anak pasti dengerinnya juga masuk kuping kiri, ya keluar kuping kanan. Dan bener aja, Ella malah ngejawab dan jawabannya bikin gue shock banget. Alay bu, dia emang. Lagian perundungan itu suatu hal yang normal gak sih dalam pertemuan remaja? Wali kelas gue sempet shock banget dan dia langsung tegasin setegas-tegasnya kalau perundungan itu bukan bagian dari pertemuan remaja. Setelah itu ya gue sama Enca disuruh keluar dan wali kelas gue mau ngomong secara pribadi sama Ella. Gak tahu ya apa yang mereka obrolin, tapi pas Ella keluar, Ella langsung nangis dan peluk Enca sambil minta maaf. Awalnya gue mikir, ini real apa fake ya minta maafnya. Ternyata real lagi, bejir. Hari-hari selanjutnya beneran aja kita bertiga jadi temenan. Dan ya gak ada lagi tuh bully-bully dari sisi Ella ke siapapun lah di kelas gue. Karakter ID. Karakter ID. Jadi gue mau ya kita semua sepakat dari hal yang dialami sama teman gue ini, kalau perundungan itu bukan satu sesi normal dari tumbuh dewasa atau memang bagian dari pertemuan remaja, oke? Perundungan ya perundungan, pertumbuhan ya pertumbuhan. Malahan perundungan itu cuma parasit yang ada di tengah-tengah masyarakat dan ngebuat resah aja. Jadi ya kalau kalian punya teman yang kayak gitu, atau kalian sendiri yang kayak gitu, mending bilang ke diri sendiri kalau bully itu jelek, bully itu gak keren, dan bully itu yang ngebuat sumber daya manusia jadi rendah, oke? Karena kita gak bisa ngubah orang lain buat jadi apa yang kita mau. Tapi kita bisa kok ubah pola pikir kita sendiri. Dan kita gak perlu ngubah apapun dari diri kita buat nyenengin pandangan orang lain. Kita cuma perlu ada di lingkungan yang bisa kita dihargai. Jadi itu dulu buat cerita sekarang, dan tungguin episode selanjutnya ya. Bye-bye. Karakter ID Youth of Youth Indonesia. of Indonesia by BNPT RI.